Are you down for this? If you're in the mood, can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 1. Jadi yang pertama ini ada deklarasi fungsi untuk menampilkan profil pribadi. Nah, yang pertama itu saya menggunakan beberapa variabel bertipe string, yaitu nama, name, gender, dan universitas. Lalu fungsi yang menggunakan getLine ini, getLine sin variabel, yaitu untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel yang sesuai. Fungsi getLine ini digunakan agar bisa membaca seluruh kalimat termasuk spasi, hingga pengguna menekan tombol enter. GetLine sin nama ini untuk membaca nama, getLine sin name ini untuk membaca name, getLine sin gender untuk membaca gendernya, getLine sin universitas ini untuk membaca universitasnya. Setelah itu menampilkan profil pribadi. Profil pribadi ini ditampilkan dengan format yang jelas, nama, NIM, jenis kelamin, dan universitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi untuk menampilkan data mahasiswa. Di dalam fungsi menampilkan mahasiswa ini ada beberapa variabel, yaitu jurusan, semester, target IPK-nya. Fungsi ini meminta untuk menginput dari penggunanya untuk menggunakan getLine untuk jurusan dan semester. Namun untuk target IPK-nya itu, karena itu berupa angka desimal, saya menggunakan sin. Target IPK yang akan membaca nilai angka yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu saya akan menjelaskan fungsi main ini. Deklarasi variabel pilihan bertipe int ini digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna, misalnya 1 atau 2. Lalu untuk menunya ini, program ini menampilkan dua pilihan menu menggunakan cout. Pilihan yang pertama itu untuk menampilkan profil pribadi, lalu pilihan kedua itu untuk menampilkan data mahasiswa. Selanjutnya, sin pilihan ini digunakan untuk membaca input pilihan menu dari pengguna. Lalu, sin ignore ini digunakan untuk membaca input integer untuk mengosongkan karakter yang masih ada di buffer input. Jika tidak dilakukan, ini bisa menyebabkan masalah pada pembacaan input selanjutnya dengan getLine, karena karakter newline tersebut bisa tertangkap oleh getLine. Selanjutnya saya akan menjelaskan if ini. Jika pilihannya sama dengan 1, maka fungsi tampilkan profil buka kurung yang dipanggil untuk menampilkan profil pribadi. Jika pilihannya sama dengan 2, maka fungsi tampilkan mahasiswa buka kurung yang dipanggil untuk menampilkan data mahasiswa. Jika nilai pilihannya tidak valid selain 1 atau 2, maka program ini menampilkan pesan pilihan tidak valid. Dan ketika di run dia akan seperti ini. Klik pilihan menu, saya akan klik menu 1, lalu input profil pribadi, namanya ini saya ketik Siti Umayyah, name, jenis kelamin, asal universitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu fungsi operator. Yang pertama ini fungsi penjumlahan 3 bilangan. Nah, fungsi ini menerima 3 parameter, bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, dan mengembalikan hasil penjumlahan ketiganya. Hitung fungsi pengurangan 3 bilangan. Fungsi ini menerima 3 parameter dan mengembalikan hasil pengurangan antara bilangan 1, bilangan 2, kemudian mengurangi hasilnya dengan bilangan 3. Lalu fungsi pembagian 3 bilangan. Fungsi ini melakukan pembagian ketiga bilangannya, namun sebelum melakukan pembagian, program memeriksa apakah ada bilangan yang bernilai 0, karena pembagian oleh 0 itu tidak valid. Jika salah satu bilangan adalah 0, maka fungsi ini akan menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan nilai 0. Selanjutnya, perkalian. Fungsi perkalian 3 bilangan. Fungsi ini mengalihkan ketiga bilangan dan mengembalikan hasil perkaliannya. Selanjutnya, deklarasi variabel 3 bilangan yang akan dihitung dan pilihan operasi disimpan dalam variabel. Selanjutnya, fungsi main, yaitu titik awal eksekusi program. Pada bagian double bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3,
dan in operasi, yaitu deklarasi variabel 3 bilangan yang akan dihitung dan pilihan operasi yang disimpan dalam variabel. Pada menampilkan informasi program, yaitu program menampilkan judul dan informasi singkat mengenai kalkulator ini. Pada bagian input bilangan dari pengguna, yaitu pengguna untuk memasukkan 3 bilangan yang akan digunakan dalam operasi aritmatika, yaitu ada bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Selanjutnya, menu pilihan operasi. Nah, program menampilkan pilihan operasi yang tersedia dan meminta pengguna untuk memilih operasi yang ingin dilakukan. Selanjutnya, pemrosesan berdasarkan pilihan operasi. Setelah pengguna memilih operasi, program akan melakukan operasi yang sesuai dan menampilkan hasilnya. Yang pertama ada hasil jumlah. Jika pengguna memilih satu, fungsi hitungan penjumlahan dipanggil dan hasilnya akan ditampilkan. Yang kedua, pengurangan. Jika pengguna memilih dua, fungsi hitungan pengurangan dipanggil dan hasil ditampilkan. Kemudian pembagian. Jika pengguna memilih 3, fungsi hitung pembagian dipanggil jika hasil pembagian valid atau tidak ada pembagian 0, maka hasilnya ditampilkan. Kemudian perkalian. Jika pengguna memilih 4, fungsi hitung perkalian dipanggil dan hasilnya ditampilkan. Kemudian ada pilihan operasi tidak valid, yaitu jika pengguna memilih selain angka 1 sampai 4, program menampilkan pesan kesalahan. Dan jika di run, programnya akan berjalan seperti ini. Jadi masukkan bilangan pertama, yaitu saya pilih 1, bilangan keduanya saya pilih 2, bilangan ketiganya saya pilih 3. Masukkan pilihan Anda, saya ingin memilih penjumlahan, jadi saya akan masukkan 1. Nah, hasil penjumlahannya adalah 6. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu yang pertama, fungsi luas kubus. Fungsi ini menghitung luas permukaan kubus. Rumus untuk menghitung luas permukaan kubus yaitu luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Parameternya yaitu sisi. Sisi itu yaitu panjang sisi kubus. Mengembalikannya yaitu hasil luas permukaan kubus. Lanjut, saya akan menjelaskan fungsi keliling kubus. Nah, fungsi ini menghitung keliling kubus. Keliling kubus ini didapatkan dengan menjumlahkan semua rusuk kubus. Rumusnya yaitu 12 dikali sisi. Parameter sisi ini yaitu panjang sisi kubus, mengembalikannya yaitu hasil keliling kubus. Deklarasi variabelnya yaitu program ini mendeklarasi variabel sisi kubus untuk menyimpan panjang sisi kubus. Menampilkan pesan pembuka. Nah, program ini menampilkan informasi awal kepada pengguna, lalu meminta input dari pengguna. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan sisi kubus. Validasi input. Program ini memeriksa apakah panjang sisi yang dimasukkan itu valid atau harus lebih besar dari 0. Jika sisi tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu, menghitung dan menampilkan hasil. Jika sisi valid, program akan menghitung luas dan keliling kubus dengan memanggil fungsi luas kubus dan keliling kubus, lalu menampilkan hasilnya. Dan jika di run, dia akan seperti ini. Yang pertama kita masukkan panjang sisi kubus. Saya mau memasukkan panjang sisi kubusnya yaitu 4. Nah, luas permukaan kubusnya 96, keliling kubusnya 48. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi bintang. Fungsi bintang didefinisikan untuk menampilkan pola bintang dalam bentuk segitiga kiri dengan jumlah baris 6. Yang pertama ini ada void bintang. Nah, void bintang ini adalah deklarasi fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Lalu ada for in i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 6, dan i++, yaitu sebuah looping for yang berjalan dari i sama dengan 1 hingga i sama dengan 6. Variabel i ini digunakan untuk menentukan jumlah bintang yang dicetak pada setiap baris. Pada setiap iterasi, ketika kita mengetik i sama dengan 1, dia akan mencetak 1 bintang. Ketika kita mengetik i sama dengan 2, dia akan mencetak 2 bintang, dan seterusnya seperti itu. Ketika kita mengetik i sama dengan 6, dia akan mencetak 6 bintang. Lalu ke cout string ini. Nah, fungsi string ini membuat sebuah objek string yang terdiri dari i karakter bintang. Misalnya, ketika mengetik i sama dengan 3, maka string 3 tanda kutip bintang nih yang menghasilkan string 3 bintang. Lanjut ke cout ini, dia untuk menampilkan string tersebut ke layar. Dan fungsi memanggil bintang ini yaitu
fungsi bintang yang telah didefinisikan sebelumnya untuk menampilkan pola bintang ke layar. Lanjut ke read run, dan selesai. Ketika di run, dia akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.